Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung mau sambut nih ya narasumber kita di sesi hari ini karena spesial banget. Kita mengundang mom influencer. Mom influencer ini udah cukup ternama banget. Salah satu owner dia memiliki Alavie Kitchen. Terus juga mom influencer ini sudah memiliki 4 buah hati yang lucu-lucu. Jadi kayak udah expert banget di dalam dunia permamian. Nah, untuk itu kita langsung panggil aja Mam Vie. Hai Mam Vie, selamat sore. Halo, Hai Mam Vie, apa kabar? baik. Luar biasa ya Mam ya, sore-sore gini tetap mau berbagi nih rahasia dapur ke Mam semua yang ada di rumah aja ya Mam Vie ya. Iya, senang sekali. Halo, Oke. Baik, udah nah ikut. di sesi live demo cooking Bumil Snack Zone ini nih pasti ditunggu-tunggu nih sama Mam semua yang di rumah aja karena tadi juga saya sudah sampaikan pastinya bumil-bumil ini agak berhati-hati nih Mam saat mengkonsumsi makanan ataupun ngemil-ngemil pasti kan mereka juga berhati-hati ya karena kan ada bahan-bahan mungkin yang nggak boleh dikonsumsi sama para bumil ini. Nah, sebelum kita masuk nih Mams untuk Mam Vie ini buka rahasia dapurnya, aku mau tanya-tanya dulu dong sama Mam Vie. Hari ini kita mau dikasih resep rahasia apa sih sama Mam Vie? Sebenarnya snack Google sehat tuh banyak banget ya, tapi aku mau share yang biasa aku makan dan yang pastinya enak, menyehatkan untuk para bumil. Yaitu hari ini aku akan sharing 2 menu. Selain untuk bumil, ini juga bisa untuk lifestyle hidup yang sehat. Tapi dikhususkan untuk bumil kenapa? Karena itu tuh menyehatkan banget, tinggi serat. Apalagi kalau bumil itu kan kadang-kadang suka bermasalah dengan pencernaan ya saat lagi hamil. Nah ini tuh tinggi serat yang pastinya bagus banget buat bumil. Yaitu overnight oats sama smoothie bowl. Oke, menarik banget nih ya Mams ya. Nah, boleh diceritain juga gak sih Mams, apa sih bahan-bahan yang bakal kita pakai nih hari ini supaya mungkin Mams yang di rumah aja mau catat-catat bahannya dulu juga boleh ya Mam Vie ya. Oke, kalau aku yang paling penting kalau untuk smoothie bowl itu biasanya harus ada buah dan sayuran dan penting banget untuk bumil emang disaranin untuk banyak makan buah dan sayuran kan. Nah itu vitamin yang utama dan alami untuk bumil, bukan buat bumil aja sih sebenarnya untuk siapa aja. Jadi konsumsi buah dan sayuran yang banyak itu baik untuk tubuh. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita makan gitu aja suka jenuh atau suka eh, kekenyangan ya, nggak bisa makan banyak. Tapi kalau dibikin smoothies, jumlahnya itu akan jauh lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama, kalau untuk smoothies ya tentunya sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, buah-buahan bisa macam-macam yang bumil suka aja. Jadi untuk ibu-ibu hamil misalnya sukanya strawberry, pisang, atau nanas. Nanas itu sebenarnya boleh loh karena itu memberikan efek segar kalau dibikin jadi smoothies. Terus juga atau blueberry, sebenarnya any kind of buah kalian bisa pakai. Terus dicampur dengan yogurt atau susu. Nah, itu untuk smoothies. Kalau untuk overnight oats, ada tambahan lainnya yaitu biasanya pakai chia seed karena kalau udah mengembang tuh rasanya enak banget kayak jelly-jelly gitu. Dan juga ada granola ataupun kalian bisa pakai oatmeal. Itu semua bahan-bahan yang sangat bagus untuk bumi karena tinggi protein, tinggi serat, zat besi dan lain sebagainya. Oke, Mam Vie. Nah, tadi kalau misalnya aku dengar mungkin ada granola dan ada chia seed juga kalau nggak salah saya dengar ya Mam Vie ya. Nah, kalau misalnya nih Mamsi ada di rumah aja nih kesulitan untuk dapetin bahan-bahannya karena kan mungkin ada yang cuma belanja di pasar dan nggak semua lengkap. Kira-kira ada alternatif lain nggak sih Mam Vie selain yang tadi Mam sebutkan? Mungkin kalau buah kan lebih gampang. Tapi kalau untuk overnight oats mungkin kan ada yang bahan-bahan yang sulit. Gimana Mams? Ada penggantinya nggak nih Mams? Oke, kalau sekarang sih rasanya gampang banget ya, karena apa-apa kita bisa beli online. Untuk overnight oats itu bahan chia seed atau oatmeal itu salah satu bahan yang utama di dalam overnight oats. Jadi sebaiknya ada. Kalaupun nggak ada, ya mau bisa ganti dengan oatmeal instan mungkin tinggal ditambahin sama susu atau yogurt dan buah-buahan itu juga bisa. Gitu. Oh, baik kalau gitu. Nah, kayaknya Mam saya di rumah aja udah gak sabar juga nih mau tulis-tulis resep-resep rahasia dari Mam Vie. Untuk itu aku langsung aja pengen kasih take over the show ke Mam Vie. Jadi silahkan langsung, Mam Vie bisa langsung tunjukkan resep rahasianya ke para Mam yang ada di rumah aja. Silahkan Mam Vie, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke.
Halo Mam semua, saya sapa lagi ya. Untuk yang pertama mungkin saya sharing menu yang pertama itu overnight oats dulu. Overnight oats ini jadi cemilan yang praktis banget untuk para bumil. Kenapa? Karena kalian bisa stok di kulkas. Jadi anytime lapar atau anytime pengen snack, pengen ngemil, itu bisa tinggal ambil aja di kulkas. Daya tahannya pun cukup lama, bisa 3 sampai 4 hari. Tapi disarankan jangan lama-lama, jadi mau bikin malamnya, besok atau lusanya udah bisa habis. Jadi sekali bikin gak usah banyak-banyak, jadi bisa fresh terus gitu ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan itu chia seed. Ini chia seednya udah aku rendam, jadi udah mengembang dan sebenarnya siap dikonsumsi. Kalau misalnya kalian bikin untuk overnight oats, itu kan bahan-bahannya nggak usah direndam dulu, jadi semuanya direndam berbarengan. Besoknya dia akan mengembang semua dan siap untuk dikonsumsi gitu. Nah, ini salah satu yang udah aku rendam. Jadinya kayak gini. Semoga kelihatan ya, jelly gitu. Nah, setelah udah jadi kayak begini, kalian bisa tinggal tambahin aja bahan-bahan lain yang kalian suka. Misalnya granola atau oatmeal. Ini di sini aku pakai granola karena di dalamnya itu udah banyak banget isi-isinya seperti sunflower seed, red 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 dates juga ada, terus juga ada almond. Nah, ini tambahin aja kira-kira 2 sendok makan. Nah, karena nantinya dia akan mengembang jadi 2 kali lipat. Jadi cairan di dalamnya itu boleh agak banyak. Nah, kalian bisa sesuai selera. Sukanya misalnya kalau sukanya susu sapi, it's okay. Kalau misalnya sukanya susu almond, it's okay. Apalagi kalau misalnya ada alergi, susu almond itu sangat bagus untuk kita ya yang alergi terhadap dairy produk gitu. Jadi ini aku juga bikin susu almondnya itu homemade. Nah, tinggal dituang aja, ditambah cairannya. Kira-kira sampai 3/4-nya. Terus kalian bisa tambahin potongan-potongan buah kesukaan. Di sini aku pakai frozen blueberry, juga ada strawberry. Nah, untuk tips juga kepada ibu-ibu, jadi kalian bisa stok banyak buah dengan udah dicuci bersih, terus udah gitu dibikin frozen aja. Jadi kapanpun mau pakai tinggal dicemplung atau dipotong-potong aja gitu. Jadi ini tahan lama gitu karena kan penyimpanan lewat freezer itu istilahnya kayak pengawet alami. Jadi kita tanpa pakai apa-apa, bahan-bahan kimia atau yang lainnya, cukup kita taruh di freezer aja. Nih masih segar banget buah-buahnya. Nih masih segar-segar banget. Kita udah siap pakai. Ini udah aku cuci bersih semua. Nah, overnight oats-nya aku mau pakai blueberry dan strawberry. Kalau yang suka buahnya banyak, boleh banyak. Kalau yang nggak suka, udah ada bantuan dari vitamin-vitamin tambahan lain di dalam bahan lainnya sendiri, kayak granolanya, almondnya. Gitu. Ini kalau udah direndam seharian, besok moms makan, itu rasanya enak banget. Nah, kalian bisa juga tambahin yogurt. Yogurt ini juga bagus ya untuk pencernaan. Jadi tinggal ditambahin aja secukupnya, terus kalian tutup dan besok ini siap dikonsumsi. Kalau yang nggak suka rasa kayak plain atau kayak susu almond, susu putih, kalian juga bisa mix pakai cocoa powder atau pakai susu coklat. Kayak gitu. Ini kayak gini aja, sesimpel itu, dan ini sangat menyehatkan banget untuk bumil. Ya. Nah, kalian bisa bisa taruh di wadah tertutup, apapun itu, nggak harus botol, nggak harus jar kaca seperti ini, bahan plastik juga nggak apa-apa kok. Gitu ya, yang penting tertutup dan disimpan di kulkas. Ini bisa awet sampai 4 hari. Gitu. Terus yang kedua adalah aku mau bikin smoothies bowl. Nah, smoothies bowl ini bukan cuma untuk bumil aja, tapi juga ini kayak menu kekinian dan juga menyehatkan dan juga bisa menjadi suatu lifestyle yang sehat buat bumil, busui, atau kita yang enggak mengalami bumil dan busui. Nah, di sini aku pakai sayurnya baby pak choy,
terus ada strawberry, dan juga nanas. Nanas ini dibikin jadi smoothies itu enak banget. Jadi memberikan rasa seger dan juga ada asam manis. Di sini aku pakainya nanas madu. Kalau misalnya moms nggak ada, pakai nanas apa aja boleh. Yang pasti nanas itu memberikan efek segar gitu di smoothiesnya. Atau boleh juga dikombinasiin dengan pisang atau buah-buahan lainnya juga bisa. Nah, ini sayurnya dulu. Kita potong-potong. Nah, ini mau kita blender. Jadi smoothies itu seperti jus buah dan sayur yang ditambahkan dengan susu atau yogurt, terus di blender dan juga ditambahin lagi sama buah-buah lainnya, dan tetap di dalamnya nanti penyajiannya kalian bisa pakai oats ataupun granola. Ini aku potong-potong dulu ya. Mungkin ada yang mau sambil nanya atau nyimak, boleh. Jadi kita bikin interaktif aja ya. Sayurnya secukupnya aja. Ini satu kira-kira 2 pohon lah ya, 2 pohon dipotong-potong. Terus kalau mom suka manis, nah manis itu kan sebenarnya bikin apa ya? Kalau orang ibu hamil itu kecenderungannya gampang terkena gula darah tinggi. Nah, kalian bisa ganti gulanya itu dengan madu yang sehat gitu, atau manis-manis alami dari buah-buahannya itu sendiri. Jadi mama minta air loh. Madu aja nih, madu aja. Airnya mama pakai susu aja. Nah, ini sama buah-buahan yang udah di frozen, tinggal dipakai aja, siap dipakai. Masih pada nyimak? Nah, kalau smoothie bowl, aku saranin untuk dipakainya itu, dibikinnya itu sesaat saat kalian mau ngemil atau mau snack time, karena di dalamnya itu kan sayuran, jadi sebaiknya nggak lama-lama gitu, jadi langsung dikonsumsi. Nah, kalau misalnya overnight oats itu lebih praktis karena kalian bisa bikin kapan aja, untuk dimakan kapan aja juga. Sorry, masih keras dan nah ya, takarannya kira-kira segini. Komposisinya sayur hijau, buah-buahan kesukaan moms, dan juga ditambahin dengan sedikit madu, boleh, optional, enggak juga nggak apa-apa. Kira-kira 1-2 sendok makan. Terus susunya aku pakai susu almond ya. Yogurt boleh, tapi kali ini aku nggak pakai yogurt karena tadi udah dipakai di overnight oats ya. Selera aja, sebenarnya ini juga serunya moms bisa eksperimen. Buah ini campur buah ini tambah sayur ini rasanya gimana gitu. Nah, ini nanti di blender aja, pakai blender apa aja boleh. Kalau di sini aku pakai vacuum blender biar nutrisinya lebih terjaga. Kita tunggu aja ya. Ada itu nggak? Enggak, kamu tanya ada tambahan buah. Nih, ini tadi overnight oats-nya enak banget loh. Apa? Di mangkok. Nah, buah-buahan, sayuran juga moms bisa sesuaiin sama stok yang ada di rumah. Nggak harus seperti ini, dicampur dengan apel juga enak. Setelah udah dimakan,
itu tuh rasanya kenyang banget dan Mams otomatis tuh nggak gampang lapar ataupun nyari-nyari cemilan yang nggak sehat lainnya gitu. Jadinya pilihan meatball tuh Hai Mam Vie, aku mau tanya dong sebelum mami-mami yang ada di rumah nanya nih ya Mam Vie. Kelihatannya nih kan apa namanya Mam Vie suka banyak frozen buah di rumah. Sampai buah di kulkas tuh Mam Vie. Hai Mam Vie, sebelum mami-mami yang di rumah, mams yang di rumah nanya, aku boleh tanya-tanya dulu mungkin ya, dapat giliran tanya dulu ya. udah. Iya, sorry, berisik ya. Hai Mam Vie, Hmm, aku mau tanya-tanya dong sebelum mams yang di rumah tanya ke Mam Vie, aku dapat giliran tanya dulu boleh ya Mam Vie ya? ya. Oke, Mam, kalau misalnya Mam Vie kan suka banget nih frozen buah di kulkas ya Mams ya. Mau tanya Hmm. dong, itu emang bisa bertahan sampai berapa minggu atau berapa hari deh gitu Mams. Biasa kan kalau di kulkas bagian Kayak bawah kan lumayan nggak gitu lama ya Mam ya. Kalau di betul, frozen emang bisa berapa hari Mam? betul, frozen itu bisa lama banget. Selama ini sih aku paling lama sih 1 bulan udah pasti habis kepakai dan aku udah restock yang baru. Tapi yang pasti lama. 1 bulan itu kualitasnya masih bagus banget. Ini umurnya udah 3 minggu. Nih, blueberry-nya masih Oke, bagus banget. Nah, masih jadi bagus tuh ya. iya, tips buat mamis di rumah itu kalau misalnya beli, apalagi sekarang kita lagi nggak bisa sering-sering keluar ya. Jadi kalian stok buah dan sayur banyak itu di frozen, it's okay gitu. I see. Oke, jadi salah satu kayak tadi yang Mam Vie udah sampaikan bisa jadi bahan pengawet alami gitu ya kalau di frozen ya. Iya. Terus kalau misalnya Nah, susu nih Mams, kadang-kadang kan kita agak nyaru ya sama susu kental manis gitu ya. Kira-kira boleh gak sih Mam kalau misalnya susu-susu kayak susu almond yang Mam Vie pakai kita ganti jadi susu kental manis gitu. Meskipun sebenarnya susu kental manis sih nggak bisa dianggap susu sih sebenarnya Mam Vie ya. Tapi bisa iya, nggak jadi pengganti Mam? bisa aja sih, sebenarnya bisa aja. Tapi kan ini karena kita bicara tentang snack meal sehat, susu kental manis itu gulanya tinggi sekali. Jadi I see. disarankan diganti lebih baik dengan fresh milk atau susu lainnya yang rendah gula. Karena gula itu kurang baik ya untuk ibu hamil. Karena kadar gula saat hamil itu lebih tinggi gitu loh. Jadi kayak aku aja nih waktu pas nggak hamil biasa-biasa kayak gini gulanya kan normal aja tapi kalau lagi hamil itu gula darahnya bisa lebih tinggi dari biasanya jadi apalagi kalau kita tambahan konsumsinya tuh kayak susu kental manis sebaiknya dikurangin aja gitu diganti dengan fresh milk atau UHT atau apa aja kebetulan aku sukanya susu almond dan ini homemade bikin sendiri nanti aku share sedikit juga gimana cara bikin susu almond homemade. Wih, dapat resep gratis lagi nih. Wih. Iya gampang. Oke, baik siap Mam. Oke, boleh dilanjutin Mam Vie. Iya Habisnya apa nih semuanya. stepnya nih? Kalau homemade itu ya sebenarnya jauh lebih baik, tapi kalaupun moms nggak sempet atau harus beli, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Yang pasti moms lihat aja ingredients-nya gitu. Kalau selama menggunakan bahan-bahan alami, apalagi sekarang kan penjual beli juga banyak ya, ya bisa beli oke gitu. Nah, kalau untuk susu almond homemade, jadi tuh almondnya direndam semalaman gitu. Aku pernah share juga sih, nanti bisa cek juga di mungkin di IG feeds aku. Nah, kalau susu almond, almondnya direndam semalaman. Almondnya boleh yang udah roasted, yang udah dipanggang, atau yang raw almond. Aku sih pakainya raw almond. Udah gitu direndam semalaman karena dengan proses direndam semalaman tuh almondnya akan lebih mengembang, lebih smooth, lebih gampang di blender, lebih nutrisinya lebih keluar gitu. Jadi direndam dulu semalaman, besoknya baru diproses. Ini baru aku bikin tadi pagi. Jadi almond yang udah direndam semalaman itu di blender
Setelah di blender, diperas pakai kain bersih, kayak misalnya mungkin kalian pernah lihat orang bikin susu kacang atau bikin susu edamame. Nah, seperti itu kurang lebih sama. Jadi setelah di blender itu disaring karena kan ampasnya banyak. Nah, setelah disaring, boleh langsung dikonsumsi, boleh ditambahin dengan pemanis yang kalian suka. Kalau aku biasanya pakai madu atau pakai kurma, karena kurma itu enak banget rasanya kalau dibuat jadi pemanis di susu almond. Nah, setelah di blender dan diperas, kalau kalian mau langsung minum boleh, itu kita sebutnya raw almond milk ya, karena nggak melalui proses masak sama sekali. Dan itu bagus banget, segala yang diproses panjang itu pastinya nutrisinya akan lebih terurai dibanding kalian langsung konsumsi langsung gitu. Tapi daya tahannya pun lebih sebentar karena kan mentah sifatnya ya. Nah, kalau mau tahan lama bisa dimasak di atas kompor dengan api yang kecil, suhu rendah. Jadi nutrisinya tetap terjaga dan nggak terurai banyak. Itu salah satu tipsnya. Nah, susu almond yang udah dimasak, tinggal kalian simpan, baik bisa di botol seperti ini, atau kalian takerin di botol-botol kecil, udah banyak juga yang jual. Jadi kapan mau minum, tinggal tuang dan selalu ready di kulkas. Dan itu pengaplikasian susu almond juga banyak banget kan. Bisa dibuat smoothies, bisa dibuat overnight oats yang tadi aku udah share, dan manfaat almond itu bagus banget dan banyak banget untuk ibu hamil. Kenapa? Karena susu almond itu rendah kalori. Ini juga bisa cocok banget untuk yang lagi diet. Jadi waktu kemarin itu aku sempat diet ketat, aku tuh minum susu almond sebagai pengganti susu sapi biasa karena kalorinya jauh lebih rendah, bisa kayak setengahnya bahkan lebih, tapi nutrisinya tuh banyak banget, tinggi akan protein, serat, yang which is bagus semua untuk tubuh, kayak gitu. Ada yang mau nanya mungkin tentang susu almond dulu sebelum kita balik lagi ke smoothies bowl? Oke, mungkin kalau sesi Q&A sih sebenarnya kita buka setelah Mam Vie Dulu sesinya ya. berakhir nih, karena banyak banget nih Mam Vie yang nanya. Jadi nanti kita khususkan untuk para moms-moms yang ada di rumah. Nah, tapi aku juga penasaran nih Mam Vie. Tadi kan Mam Vie juga cerita tuh ya tentang susu almond rendah kalori. Nah, kalau misalnya susu-susu lain tuh ada yang menjadi saran dari Mam Vie juga gak sih? Misalnya susu either susu low fat atau susu apa tuh boleh sebenarnya gak sih untuk dikonsumsi Mam Vie? Boleh, semuanya boleh kok, semuanya baik adanya. Cuma susu almond yang pasti rendah kalori dibanding susu lainnya, termasuk yang low fat ya, bahkan dia lebih rendah lagi dari susu low fat gitu. Tapi si susu almond ini apa namanya punya wangi dan cita rasa tersendiri dan bagus juga untuk mom yang mungkin alergi terhadap dairy product gitu. Jadi cocok banget konsumsi susu almond. Tapi susu lainnya pun is okay ya, nggak apa-apa. Ada yang mungkin lebih suka wangi susu sapi gitu, it's okay. Aku pun masih konsumsi kok susu yang dairy. Oke, tapi lebih nikmat gitu ya kalau pakai susu almond ya Mam Vie ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya si smoothiesnya tadi kan Mam Vie pakai baby pak choy itu ya. Ada sayuran-sayuran lain yang bisa diganti gak sih Mam Vie? Mungkin yang nggak kalah enaknya gitu sama baby pak choy. Iya bisa, cuma umumnya baby pokca itu nggak terlalu pahit, terus juga kayak ada cita rasa wangi sendiri enak, meskipun ya wanginya mirip-mirip sama sayur gitu ya, tapi kayak beda gitu. Banyak kan smoothie bowl juga pakainya baby pokca. Tapi kalian juga bisa ganti sama yang lain. Kadang-kadang juga aku pakai romaine ya namanya kalau nggak salah, sayur selada keriting. Bisa juga pakai curly kale, itu juga bisa. Any kind of sayur sih bisa gitu. Karena stok yang lagi ada pok choy selalu ada sih, hampir setiap hari ada. Jadi aku pakai ini buat kasih lihat mami. Ini udah jadi ya smoothie-nya, tinggal dituang aja ke mangkok atau kalian minum langsung juga boleh. Jadi kayak ditakerin di gelas gitu. Oh, ini pas banget. Tinggal di gelas gitu, terus diminum deh. Jadi kayak minum smoothies aja. Tapi ini kan kita mau bikin smoothies bowl ya. Jadi ada tambahan-tambahan lainnya kayak di restoran-restoran gitu loh. Seingat aku udah pisang tapi ternyata nggak ada. Jadi kita pakai blueberry,
strawberry, dan granola. Kelihatan ya? Nih smoothie bowl-nya warnanya hijau. Cakep banget. Dan Warnanya ini sehat banget ya Mam Vie ya. iya, ini benar-benar sehat banget dan enak banget rasanya. Seriously enak. Jadi kayak dan ini tuh kalau kalian udah makan ini, udah kenyang, dijamin udah nggak pengen ngemil-ngemil yang nggak sehat lainnya lagi, Mams. Gitu. Ini aku potong-potong blueberry-nya dan juga strawberry-nya. Dah, seperti ini aja smoothies bowl-nya. Kelihatan nggak? Oke, Gitu. simple Kalian tapi bisa memang tambah bowl. cakep gitu ya Mam Vie ya. Enak banget. Swear enak banget nih aku cobain ya. Ini soalnya favorit aku, jadi aku share ke kalian. Enak banget. Karena kalau misalnya orang-orang biasanya lihat sayuran di smoothies tuh kayaknya agak ngeri gitu ya. Tapi ternyata rasanya karena dipadu-padankan mungkin sama buah-buahan kali ya Mam Vie ya. Jadi mungkin nggak Iya, terlalu enak atau jadi aneh gitu kali ya Mam Vie ya. iya betul. Enak banget karena waktu pas aku hamil pun dokter juga saranin banyak konsumsi banyak sayur dan buahan kan. Kalau misalnya nggak bisa konsumsi banyak, dibikin jadi smoothies gitu. Itu bagus banget buat ibu hamil gitu. Sebenarnya kalaupun kita udah konsumsi banyak nih, so apa buah-buahan dan juga sayuran, vitamin-vitamin tuh nggak perlu gitu loh. Aku jarang banget minum vitamin, cukup konsumsi makanan kita yang diatur yang bagus itu udah vitamin banget buat tubuh kita. Wah, jadi makanan-makanan sehat tentunya bisa mengganti tadi porsi-porsi vitamin ya Mam Vie ya. Hmm. I see, oke. Selanjutnya nih apalagi nih Mam Vie, tips-tipsnya lagi nih sehabis ini. Iya kalian bisa aplikasi banyak lagi ya, overnight oats, smoothie bowl, smoothie jus langsung, terus susu almond, banyak banget cemilannya. Itu kalian kayak urutin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aja udah banyak gitu cemilannya. Terus juga mungkin Bumil bisa konsumsi seperti apa namanya almondnya itu nggak usah diapa-apain sebagai cemilan cuma di roasted atau dikasih sea salt itu juga enak banget. Aku lagi nggak ada stok tapi biasanya aku kayak gitu atau kalian mau tambahin palm sugar biar ada manis-manisnya itu juga enak banget gitu. Jadi untuk cemilan mungkin mau sambil nonton sambil ngapain gitu. Nah, almond itu bagus. Nah, kalau susu almondnya sendiri bisa tahan berapa lama Mam Vie? Kalau yang udah diproses masak, itu lebih lama, bisa sampai 5 sampai 6 hari. Tapi kalau misalnya yang raw, itu cuma 1 hari aja dibuka, di chiller bawah. Kalau di freezer bisa lebih lama, tapi biasanya setelah di defrost, teksturnya nggak seenak kalau misalnya kita simpan di chiller. Itu susu almond. Makanya aku biasanya lebih suka bikin minim aja. Misalnya satu botol begini untuk kayak 2-3 hari minum, udah nanti aku bikin lagi gitu. Oke, Mam Vie. Nah, ternyata nih kita udah dapat banyak banget pertanyaan dari mams-mams yang ada di rumah aja. Jadi mungkin Oke, aku mau langsung tanya ini ke Mam Vie ya. Siap ya iya, Mam Vie nih, banyak banget ternyata pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Ziana. Mam Vie ada catatan khusus gak sih sebenarnya buat Bumil yang mau bikin snack kayak kayak yang Mam Vie lakukan? Dari segi usia kandungannya, macam-macam buahnya, atau dikhawatirkan ada efek sampingnya gitu. Mungkin Mam Vie ada pengalaman-pengalaman khusus nih, secara Mam Vie kayaknya udah punya 4 buah hati di rumah ya. Mungkin boleh sharing Mam Vie? iya. Jadi kalau untuk yang aku share ini semuanya aman banget. Mau kalian yang gulanya tinggi, mau kalian yang anemia, ini semua tuh yang paling pas untuk Bumil. Kenapa? Kayak misalnya granola ini tuh kayak akan zat besi. Jadi kalian yang gampang pusing-pusing, anemia itu konsumsi banyak granola dan oats itu sangat-sangat bagus gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya masalah kayak pencernaan yang tadi aku bilang,
ini juga solusi. Makanya waktu pas diminta untuk bikin snack sehat buat Bumil, aku langsung kayak kepikiran, oh menu-menu yang aku mau share ini gitu. Jadi ini kayak nggak ada pantangan untuk semua Bumil gitu. Jadi untuk usianya maksudnya hamil muda, hamil trimester akhir pun ini aman dikonsumsi semuanya. Gitu. Oke, nah ini sebenarnya menyambung ke pertanyaan selanjutnya nih, Mam. Dari Mam Rena Gautier. Mam Rena nanya nih, sebenarnya apakah ibu hamil boleh air mentah? Karena kan tadi yang juga Mam Vie tunjukin di kamera kan juga baby pokcoya kan mentah ya, Mam. Ya, berarti itu Iya, aman ya, betul. Mam Vie ya? Betul, betul. Waktu pas aku kontrol ke dokter, dokter juga bilang asal dicuci bersih itu it's okay. Makanya sekarang udah banyak banget juga produk yang mengeluarkan apa namanya untuk cuci buah tanpa meninggalkan residu kimianya. Nah, moms bisa pakai produk-produk tersebut untuk mencuci buah. Kalau misalnya mau ada rasa aman, moms juga boleh kukus dulu buah apa sayurannya, baru di smoothie. Cuma ya balik ke tadi segala yang melalui proses tambahan itu akan menguraikan nutrisi di dalam sayur dan buah tersebut gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa asal dicuci bersih. Tapi kalau mom ada perasaan lebih aman kayaknya matang dulu nih boleh boleh dikukus dulu baru melalui proses eh, dibuat menjadi smoothie. Kenapa aku suggest kukus? Karena kukus itu suhunya biasa lebih rendah dan nggak langsung ke lemak. Jadi kan uap uap panas yang membuat si sayuran itu matang. Jadi aku sarankan dengan cara dikukus kalau mau dimatengin. Jangan misalnya direbus. Kalau direbus itu biasanya kan lebih terkena panas tinggi ya. Jadi nutrisinya akan lebih terurai. Gitu. Jadi kalau mau matang dikukus dulu atau dicuci dengan sabun khusus cuci sayur dan buah. Oke, Mam. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Mam Rena juga. Nah, selanjutnya ada dari Mam Elizabeth Natalia. Hai Mam Via, mau tanya, kalau mau buat smoothies buah dengan susu ditambah madu, apakah cukup sehat untuk bumil? Kalau untuk sarapan bumil, apakah ada rekomendasi makanan yang mudah dibuat pagi hari dan pasti sehat? Karena saya selama ini mengkonsumsi roti gandum dan selai kacang karena praktis. Nah, tapi ada rekomendasi lain kan nih sebagai Mam Vie kan sering juga nih ya sharing-sharing ilmu-ilmu masak di Instagram. Boleh Mam Vie, silakan. Boleh, ya ini kan salah satu opsi ya. Tadi yang Mark sudah jelaskan, misalnya makan roti pakai apa namanya, pakai selai kacang itu Selai juga nggak kacang, apa-apa. betul. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya bosen bisa bikin smoothie atau udah sering nih makan yang beginian bisa bikin yang lain. Biasanya kalau aku dulu ya makan buahnya langsung atau dibikin smoothies, dibikin overnight oats. Overnight oatsnya ini kelihatannya kayak nggak apa membosankan ya, tapi sebenarnya kalau kalian mix and match dengan buah-buahan lain, kalau lagi musim mangga, aduh itu overnight oats rasa mangga tuh rasanya enak banget gitu. Terus juga telur rebus itu juga bagus. Terus juga apa lagi ya? Roti gandum tadi oke. Atau Ada misalnya selai yang lain mungkin, Mam? selai itu ya dilihat aja kandungannya. Kalau misalnya gulanya nggak tinggi nggak apa-apa sih, cuma kebanyakan kan selai suka tinggi juga gulanya gitu. Tapi kalau moms nggak ada masalah dengan gula nggak apa-apa sih gitu, karena kan jumlahnya dalam sekali kita pakai juga kan nggak yang banyak banget gitu. Nggak apa-apa. Telur rebus itu juga bagus ya, Mam. Terus tepung-tepungan kalau nggak ada masalah di apa namanya berat badan, baik mau kenaikan berat badan yang terlalu tinggi juga nggak apa-apa, bisa dibikin kayak pancake. Itu pancake bisa soalnya dikombinasikan dengan buah gitu. Jadi buah dan sayur itu sih yang penting banget. Jadi apapun makanannya, kadang-kadang aku suka mix and match dengan tambahan buah gitu. Atau puding juga bagus banget gitu. Oke. Nah, kebetulan juga ada pertanyaan juga nih dari Mam Helena. Nanas aman ya untuk bumil, Mam Vie? Apakah nggak bisa membuat perut panas? Ada takaran khusus supaya tidak berbahaya. Nah, Iya. bahan smoothies dan overnight oats juga kan sayur dan buah. Kalau untuk MPASI bayi,
apa juga bisa diberikan menu ini gitu. Hmm. Jadi ada dua pertanyaan. Yang satu, apakah nanas ada takaran khusus? Karena mungkin beberapa informasi nanas kan cukup berbahaya untuk bumil ya Mam Fia ya. Dan satu lagi, apakah yang tadi smoothies dan overnight itu bisa untuk bahan MPASI? Boleh Mam Fia? Oke. Eh, yang pertama dulu aku jawab ya. Jadi aku juga suka nanya gitu kan kalau misalnya lagi kontrol dokter sama dokter kandungan, ini boleh nggak sih dok? Ini boleh nggak sih? Sebenarnya semua itu boleh. Ibu hamil itu dan ibu menyusui tidak ada pantangan apapun asal dalam jumlah yang sewajarnya. Ya kalau kalian misalnya makan nanasnya 2 pohon nih, ya pasti kan sakit perut ya, nggak bagus juga. Nah jadi semuanya boleh asal dalam takaran yang wajar. Kayak dalam satu satu smoothie bowl atau kalian bikin smoothie di dalam gelas itu pakai nanasnya ya kayak tadi aku cuma kayak 2 potong aja gitu loh, 2 potong kecil ukuran nanas madu ya, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahkan lebih dari itu pun nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu untuk memberikan rasa seger gitu, tapi tidak memberikan efek samping apa-apa terhadap bumil ataupun busui. Itu yang pertama. Jadi semua takarannya secukupnya aja gitu, bukan yang kayak jus nanas segelas-gelas gitu kita minum gitu kan enggak. Jadi sebagai tambahan penyegaran dan memberikan rasa yang segar di dalam smoothie bowl. Kalau nggak mau boleh diganti dengan bowl lainnya juga nggak apa-apa. Justru aku bikin hari ini juga sekalian mau kasih tahu kalau misalnya nanas itu sebenarnya nggak sejahat itu kok gitu. Jadi sebenarnya boleh dipakai untuk bumil gitu. Aku pun semasa hamil nggak pantang makan nanas misalnya di dalam rujak kan itu kan kayak enak banget ya makan rujak ada nanas kayak ada yang kurang gitu. Nggak apa-apa. Jadi makan nanas itu nggak apa-apa buat bumil. Terus pertanyaan yang kedua, apakah snack ini bisa untuk MPASI anak? Boleh. Tapi kan disarankan anak 6 sampai 1 tahun itu tidak mengkonsumsi gula dan garam dulu ya. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, disarankan aja biar anaknya rasain yang clean dulu gitu, biar katanya nggak pilih makan. Tapi kalau misalnya mau memberikan boleh smoothies gitu ke anak-anak bayi itu boleh, sebenarnya sama aja. Kan kayak waktu pas mereka mulai makan, mulai MPASI, itu kan bisa kita kasih pure ya, kasih pure apa namanya buah, misalnya pir atau apel atau pisang itu pure langsung diberikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya moms mau dijadikan smoothie juga boleh gitu. Seperti atau anak yang alergi sama susu sapi, nah boleh dikasih susu almond itu juga bagus. Gitu. Jadi snack-snack ini juga boleh diterapkan untuk anak-anak di atas 1 tahun lah normalnya, karena kayak kandungan madu itu tidak disarankan untuk anak di bawah 1 tahun gitu. Jadi untuk snack-snack sehat anak-anak ini juga boleh diberikan. Anak-anakku juga kadang-kadang aku kasih gitu, tapi mereka biasanya lebih suka overnight oats daripada smoothie bowl kayak gini, karena bagi mereka masih ada bau hijau-hijaunya gitu. Tapi kalau smoothie bowl, kalau overnight oats ini jauh lebih enak dan nikmat, apalagi kan dimakannya dingin-dingin gitu ya, rasanya enak banget. Terus chia seed-nya itu bikin kayak efek jelly-jelly gitu, jadi bagus juga untuk anak-anak. Begitu, Mam. Semoga menjawab ya. Oke, jadi memang sebenarnya mitos-mitos si nanas itu sebenarnya ya boleh-boleh aja dimakan ya Mam Fia ya. Iya, nggak ada yang bilang nggak boleh. Tuh sebenarnya enggak sih, kecuali makannya 1 pohon gitu, 1 buah gitu setengah, apalagi cuma Benar-benar. seperempat itu nggak apa-apa banget. Oke, dan juga bener banget tuh tadi smoothies, makanya saya bilang mungkin orang agak ngeri sih liatnya warna itu ya, padahal sebenarnya komposisinya enak banget ya, karena saya juga lihat komposisinya kan lebih banyak buah. Tadi Mafia juga ada masukin strawberry gitu kan ya, pastinya jauh lebih segar. Cuman ya mungkin untuk anak-anak kayaknya konotasi hijau tuh sayuran gitu ya Mams ya. Iya. Nah kalau misalnya anak-anak yang milih nih makan sayuran, justru smoothies itu ide banget. Pertama kalau mereka tinggal sedoor, nggak berasa makan sayurnya. Terus juga kalau misalnya nggak suka hijau-hijaunya, kamu bisa tambahin buah naga. Kalau buah naga udah masuk ke dalam smoothie, warnanya nggak akan hijau lagi karena kan dia merahnya dominan banget tuh.
Nah, nggak akan rasa lagi padahal di dalamnya itu ada sayuran. Itu untuk mensiasati anak yang susah makan sayur. Gitu. Waduh, jadi komplit banget nih informasinya. Udah dari ibu hamil dapat lagi buat anak-anak nih resep-resepnya nih ya. Iya, benar. Karena kadang-kadang kita juga bingung kan mau kasih snack anak-anak sehat apa gitu. Terus anak ini susah banget nih makan sayurnya gitu. Nah, kamu bisa deh coba dibikin smoothie. Betul. Enak. Bahkan bukan cuma untuk anak-anak, buat orang-orang segede saya gini juga kadang-kadang masih susah makan sayurnya gitu ya. Jadi ini bisa Iya. jadi pilihan yang tepat untuk kita semua sepertinya Mom Vie ya. Iya. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Mam Fani Andani. Mam Fani menanyakan, "Hai Mams, aku mau tanya dong kalau misalnya resep untuk bantu hilangin mual yang mujarab nih apa ya? Menurut pengalamannya Mam Vie nih selaku Mams dengan 4 buah hati nih. Boleh di-share pengalamannya mungkin Mam Vie?" Kalau menghilangkan, kebetulan aku hamilnya rada badak ya. Itu kalau istilahnya orang. Jadi tuh nggak yang rewel mual-mual banget atau apa namanya yang sampai bed rest gitu yang mual banget itu aku nggak ngalamin. Tapi ada nggak parah aja. Kalau misalnya mualnya di trimester pertama itu kalau aku bisa bilang nikmatin aja gitu. Tapi kalau untuk sedikit mengurangi mungkin Moms bisa makan yang asam-asam atau kemut yang asam-asam atau jeruk, cangkir kan yang kayak memberikan efek seger lah ya, jadinya nggak begitu berasa mualnya. Mungkin itu ya, kalau aku sih jarang mual sebenarnya, badak jadi apa aja makan, apa aja nggak dirasa-rasain lah gitu. Oke. Gitu sih. Karena memang tiap kondisi juga berbeda-beda ya Mam Vie ya. Iya, Oke, jadi baik kalau gitu. sebagai tambahan juga jangan makan yang bergas ya, jadi akan memberikan efek makin mual, kembung, rasanya nggak enak gitu. I see, oke. Tapi tentunya pastinya stay strong untuk para moms yang lagi berjuang mungkin mengalahkan rasa mualnya, morning sickness-nya. Semoga para moms tetap stay strong sampai penantian untuk menghadirkan sang buah hati nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Mam Vie pertanyaan tadi terakhir sekaligus untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini. Intinya kalau misalnya dari Mam Vie ini tadi banyak banget sebenarnya alternatif-alternatif yang bisa Mams gunakan. Kayak tadi Mam Vie juga sudah sampaikan kalau misalnya buah ya tergantung sukanya apa. Misalnya buah stroberi atau buah pisang boleh aja, yang penting sesuai dengan selera. Jadi itu bisa diganti-ganti ya Mam Vie ya. Dan Nah, pastinya semuanya yang homemade pastinya jauh lebih menyehatkan. Benar ya Mam Vie ya? betul. Oke, baik kalau gitu. Mungkin sampai sini aja, Mam Vie. Terima kasih banyak, Mam Vie udah bersedia untuk hadir dan juga sharing dengan Mam semua yang ada di rumah aja. Thank you banget. Semoga resep-resepnya bisa diikutin dan bisa menjadi new lifestyle, new good habit pastinya untuk para moms yang di rumah aja. Oke, terima kasih sekali lagi, Mam Vie. Semoga Mam Vie selalu sehat, selalu aman juga, stay safe and stay healthy. Kita akan berjumpa lagi nanti selanjutnya ya, Mams. Thank you. Semuanya, semuanya, dan jangan lupa dipraktekin. Thank you, Mam Vie.